Halo guys, balik lagi sama gue Raka di sini di channel 21 Creative Media, channel yang ngebahas teknologi secara kreatif. Dan sekarang pilihan SSD itu udah makin banyak, mulai dari SSD SATA, SSD NVMe, itu mereknya udah bermacam-macam. Dan untuk harganya juga udah ada yang makin terjangkau dan ada juga yang masih cukup mahal ya. Dan kalau sebelumnya kita dulu itu udah pernah mereview sebuah SSD dari Apacer yang harganya juga cukup merakyat ya, cukup terjangkau, yaitu Apacer AS2280P4 yang videonya bisa kalian tonton di sini. Nah, kali ini kita dikirimin oleh Apacer lagi, saudara dari si SSD AS2280P4 kemarin. Ya. Dan ini adalah Apacer AS2280P4X dan juga AS2280P4U. Yang keduanya ini punya kelebihan masing-masing ya, yaitu P4U memiliki kecepatan di atas P4 biasa, sementara untuk P4X ini memiliki harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan P4. Padahal Apacer AS2280P4 yang kemarin kita review juga itu harganya udah cukup terjangkau ya. Terus sekarang ada P4X yang harganya lebih terjangkau lagi gitu. Oke, kalau gitu langsung aja kita bahas ya. Ketiga keluarga SSD Apacer P4 ini semuanya merupakan DRAM-less SSD, alias SSD ini semuanya nggak ada yang punya DRAM pada SSD-nya untuk membantu mengoptimalkan performanya. Iya, karena keluarga Apacer P4 ini merupakan SSD budget juga ya. Jadi mereka menggunakan sebagian RAM yang ada di sistem kita sebagai buffernya. Dari tampilan ketiganya ini, mereka mirip-mirip semua ya. Iya, karena SSD M.2 NVMe memang bentuknya begini. Untuk si P4U dan P4X di sini semuanya mereka menggunakan stiker yang sama. Sementara untuk P4 biasa, di sini mereka menggunakan stiker yang agak berbeda ya. Ukurannya lebih kecil, hanya ada di pojok juga. Atau mungkin P4 gua ini adalah stok lama ya, jadi belum pakai stiker yang baru kayak saudara-saudaranya ini. Ketiganya ini juga masih sama-sama menggunakan interface M.2 NVMe dengan PCIe Gen 3x4. Oke, kalau gitu lanjut masuk ke bagian yang agak teknis ya. Di sini kalau kita lihat untuk P4U menggunakan PCB yang agak berbeda dari yang lainnya. Karena untuk PCB yang digunakan di sini dia warnanya hitam. Sementara untuk PCB yang lainnya itu warnanya masih hijau-hijau kebiruan gitu. Tapi warna seharusnya nggak pengaruh apa-apa ya. Nah, yang berbeda di sini adalah kalau kita lihat untuk P4 biasa dia menggunakan konfigurasi 4 buah NAND flash. Sementara P4U dan P4X di sini hanya menggunakan 2 buah aja. Walaupun ketiganya ini kapasitasnya sama-sama 512 GB. Lalu kalau kita lihat di bagian controllernya, di sini mereka menggunakan controller yang berbeda. Untuk P4 dan P4X, mereka keduanya menggunakan controller dari Phison PS5013E13. Yang di sini kalau gue cari speknya online, dia memiliki kecepatan maksimal di angka 2500 Mbps read dan juga 2100 Mbps untuk write-nya. Sementara untuk si P4U, dia di sini menggunakan controller yang lebih kencang dari Inogrid SASTA Plus IG5216 BBA. Yang di sini dia mempunyai kecepatan maksimal di angka 3400 Mbps untuk read dan juga 3000 Mbps untuk write-nya. Jauh lebih kencang ya dibandingkan dari controller Phison yang digunakan pada P4 dan juga P4X. Tapi yang unik di sini adalah walaupun punya kesamaan dari controller di P4 dan P4X, apakah akan ada pengaruh dari konfigurasi NAND flash yang digunakan keduanya? Karena kalau kita lihat di P4 dia menggunakan 4 buah NAND flash, sementara di P4X hanya menggunakan 2 buah NAND flash. Dan kalau gitu kita langsung aja ke hasil pengujian Crystal Disk Mark-nya. Di sini untuk pengujian sequential read-nya, kalau kita lihat memang P4U menjadi paling unggul dengan skor tembus di angka 3000 Mbps. Sementara untuk P4X di sini berada di angka 2300 Mbps dan untuk P4 biasa berada di angka 2500 Mbps. Pada skenario sequential read ini, kalau kita lihat memang terjadi peningkatan yang sangat signifikan pada P4U. Karena memang dari segi controllernya, dia memiliki controller yang memang mampu read dengan kecepatan yang tinggi. Sementara pada P4 dan P4X di sini keduanya hanya memiliki kecepatan di angka 2500 dan juga 2300 Mbps. Di sini kelihatan ya untuk P4 dan P4X meskipun keduanya menggunakan controller yang sama, namun konfigurasi jumlah NAND flash di sini membawa sedikit perbedaan performa.
Nah, lanjut untuk sequential write, di sini ketiganya nggak memiliki kecepatan write yang kenceng-kenceng banget ya untuk sebuah NVMe. P4U di sini tetap memimpin dengan kecepatan mendekati 2300 Mbps, sementara P4X di 1914 Mbps dan P4 biasa di angka 1975 Mbps. Gue nggak tahu ini memang limit di controller Pison yang mereka gunakan karena mentok di 2100 Mbps atau memang kecepatan dari NAND flash-nya itu sendiri. Tapi kalau kita lihat pada pengetesan di P4U yang kontrolernya mampu melakukan write di angka 3000 Mbps, di sini skornya hanya mendapat 2300 Mbps saja. Mungkin kali ini memang terhambat oleh kemampuan si NAND flash-nya itu sendiri. Dan lanjut untuk pengetesan random write. Di sini ketiganya memiliki kecepatan yang sama di sekitar 180 Mbps. Mungkin karena ketiganya merupakan DRAM-less SSD. Jadi walaupun konfigurasi dan kontrolernya beda, untuk random write-nya ini hanya mampu secepat ini karena nggak ada VRAM yang membantu untuk mengoptimalkan performa SSD ini. Tapi di sini agak berbeda kalau kita lihat untuk soal random read-nya. Di sini P4U dengan controller InnoGrid ini memiliki kecepatan 20% di atas P4 biasa. Sementara untuk P4X memiliki penurunan kecepatan sekitar 10% di bawah P4 biasa. Nggak terlalu signifikan ya bedanya. Nah, kalau gitu lanjut ke uji pengkopian file. Di sini kita akan mencoba memindahkan file dengan ukuran 210 GB dan melihat seberapa tahan SSD ini dalam hal konsistensi kecepatannya. Oke, yang pertama di sini untuk P4U dia memiliki kecepatan yang cukup stabil awalnya di angka 1,8 GB per second. Namun sayangnya pada sekitar 53% pengkopian terjadi penurunan kecepatan ke angka yang sangat rendah hingga level SSD SATA hingga 500 Mbps aja sampai pengkopian file selesai. Hal yang bikin gue agak bingung di sini adalah dari pengetesan P4X di sini walaupun lebih lambat hanya di angka 1,4 GB per second, tapi nggak ada penurunan kecepatan sama sekali. Bahkan untuk P4 kali ini malah memiliki speed yang paling kencang di antara ketiganya untuk pengkopian file di sini di angka 2,2 GB per second tanpa adanya penurunan yang kita temukan seperti di P4U. Menarik ya hasil pengetesannya. Di sini untuk konfigurasi dengan 4 buah NAND flash yang terdapat pada AS2280P4 bisa membuat pengkopian file ini lebih kencang dan juga stabil. Bahkan lebih kencang dibandingkan dengan AS2280P4U. Karena mengingat untuk AS2280P4U di sini hanya menggunakan konfigurasi 2 buah NAND flash aja. Di sini gue masih belum bisa menyimpulkan ya apakah hal yang terjadi ini karena konfigurasi 4 buah NAND flash dibandingkan dengan 2 buah NAND flash atau memang mungkin controller Pison ini lebih stabil dan juga konsisten dibandingkan dengan controller InnoGrid yang digunakan pada AS2280P4U. Tapi untuk pengetesan yang barusan gue lakukan juga kayaknya nggak mungkin terjadi pada penggunaan realnya ya. Karena siapa juga yang mengcopy file 210 GB ke dalam satu SSD yang kapasitas cuma 512 gitu, kalau bukan untuk benchmark kan? Atau ada? Oke, jadi udah bisa kita simpulin ya, kalau kalian butuh SSD dengan performa yang kenceng, tapi dengan harga yang masih terjangkau, ya udah pasti Apacer AS2280P4 ini bisa menjadi salah satu pilihan bagi kalian. Dan kalau menurut kalian 2500 Mbps read itu masih kurang kenceng, kalian bisa upgrade ke P4U untuk dapetin speed read yang lebih kenceng lagi dan dengan harga yang tentunya sedikit meningkat ya. Tapi kalau kalian udah merasa cukup dengan performa yang diberikan oleh P4, namun kalian masih mau SSD yang lebih terjangkau lagi harganya untuk menghemat budget, ya P4X solusinya. Dan untuk soal harganya di sini untuk AS2280P4U dia memiliki harga 100 sampai dengan 200 ribu rupiah lebih mahal dibandingkan dengan P4 biasa. Sementara untuk si P4X di sini gue masih belum bisa ya menemukan dia di marketplace karena Apacer sendiri bilang kalau P4X ini baru aja launching, jadi mungkin belum ada yang menjual. Jadi gue belum bisa melihat perbedaan harganya dengan si P4 biasa. Mungkin seminggu atau 2 minggu lagi dia akan udah muncul di pasaran. Kita lihat aja harganya. Kalau menurut gue dia selisihnya cukup jauh, mungkin P4X ini bisa menjadi pilihan yang lebih optimal buat SSD low budget kalian. Oke, kalau gitu sekian aja video review gue tentang keluarga dari SSD Apacer AS2280P4 ini. Gimana pendapat kalian tentang keluarga P4 kali ini? Menurut kalian mana yang lebih worth it? P4X, P4 biasa, atau P4U? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan kalau gitu sekian aja video dari gue kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Raka pamit undur diri. Signing out. Sama-sama 500 GB loh, tapi speednya beda-beda.